Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan, karya Profesor Dr. Al-Muhaddits Al-Alim Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, yang mana kemarin kita sudah masuk pada pembahasan judul yang pertama, yakni At-Tahdhiru minal mujazafati bitakfir, ancaman keras memberikan vonis kufur terhadap sesama muslim. Mari kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu, fa idza da'auta musliman yusalli, maka apabila kamu mengajak muslim yang taat melaksanakan salat, wa yuaddi faraidallah, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah telah wajibkan, wa yajtanibu maharimahu, dan menjauhi hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah, wa yansyuru da'watahu, dan menyebarkan dakwah, wa yushayyidu masajidahu, dan memakmurkan masjid-masjidnya Allah, wa yuqimu ma'ahidahu, dan menegakkan syiar-syiarnya Allah. Yang mana kamu tadi di dalam mengajak muslim tersebut ila amrin, kepada suatu perkara, tarahu haqqan, yang kamu pandang perkara tersebut adalah suatu yang hak, adalah suatu kebenaran, wa yarahu huwa ala khilafika, akan tetapi si muslim tadi di dalam menyikapi perkara tersebut berbeda pendapat denganmu. Sedangkan warra'yu fihi bainal ulama'i mukhtalifun, pendapat para ulama di dalam perkara tersebut berbeda-beda. Qadiman, itu sudah ada sejak dahulu kala pembahasannya, iqraran, baik yang mengikrarkan, wa inkaran, ataupun yang mengingkari. Falam yutawwi'ka fi ra'yika, dan dia, si muslim tadi, tidak setuju dengan pendapatmu di dalam menyikapi perkara tersebut. Faramaitahu bil kufri limujarradi mukhalafatihi li ra'yik, maka kamu tidak segan-segan melontarkan vonis kufur terhadap muslim tadi hanya gara-gara berbeda pendapat denganmu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan di sini. Sekarang banyak sekali orang-orang yang suka menyalahkan amaliyah warga ahli sunnah wal jamaah, yang mana mereka anggap amaliyah-amaliyah kita seperti maulid, ziarah kubur, istighotsah, tawassul, dan lain sebagainya, mereka anggap itu adalah suatu perkara yang tidak ada dasarnya, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, dan juga pendapat para ulama salaf terdahulu. Padahal apabila kita meneliti dengan benar, meneliti dengan seksama, maka semua amaliyah-amaliyah kita itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan ada dalilnya beserta sandarannya, baik dari Al-Quran, As-Sunnah, dan pendapat para ulama salaf terdahulu. Maka kadang-kadang di sini mereka yang suka menyalahkan amaliyah kita, mereka sangat cepat sekali hanya gara-gara berbeda pendapat masalah khilafiyah furu'iyah, masalah cabang-cabang dalam agama yang mereka anggap itu benar pendapat mereka, sedangkan menurut kita itu adalah suatu yang salah. Yakni apa? Mereka menganggap bahwasanya amaliyah kita sebagai warga Ahlussunnah wal Jamaah adalah suatu yang bid'ah, sedangkan menurut kita warga Ahlussunnah wal Jamaah hal itu bukan suatu yang bid'ah. Padahal yang dibahas adalah masalah furu'iyah. Bagi mereka yang berbeda pendapat dengan kita, maka mereka tidak segan-segan melontarkan vonis kufur terhadap kita hanya gara-gara masalah khilafiyah furu'iyah, perbedaan pendapat dalam masalah cabang dalam agama. Inilah yang membuat hati kita sebagai muslim miris saat ini. Kok bisa hanya gara-gara masalah furu'iyah mudah sekali lidah-lidah mereka, lisan-lisan mereka menuduh kita sudah keluar dari koridor agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari hal-hal seperti demikian. Amin ya rabbal alamin.
Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amaliyah-amaliyah kita sebagai warga Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti tahlilan, kirim pahala kepada mayit, maulid, ziarah kubur dan lain sebagainya, itu semuanya sudah dibahas oleh para ulama sejak dulu. Dan itu memang ada perbedaan pendapat para ulama, dan mereka pada masa itu tidak ada yang sampai mengkafirkan satu sama lain karena mereka sudah paham. Yang mereka bahas ini adalah masalah furu'iyah, masalah cabang-cabang dalam agama. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjut membahas yang kita baca ini, yang perlu kita perhatikan bersama adalah dalam agama itu ada yang namanya usuluddin, ada yang namanya furu'uddin. Apa itu usuluddin? Usuluddin itu adalah prinsip-prinsip atau pokok-pokok dalam agama yang umat Islam tidak boleh berbeda pendapat dalam masalah usuluddin tersebut. Apabila ada salah satu umat muslim yang berbeda pendapat dalam masalah usuluddin, maka bisa menyebabkan keluar dari agama Islam, yakni murtad. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti sholat, puasa di bulan Ramadan, zakat dan lain sebagainya. Maka hal-hal prinsip, hal-hal masalah usul seperti ini tidak boleh satu umat muslim pun yang berbeda pendapat dalam hal ini. Misalnya ada orang yang mengatakan sholat itu tidak wajib. Tidak ada dalilnya dalam Al-Quran yang mengatakan bahwasanya sholat itu wajib. Begitu juga dengan zakat. Begitu juga dengan puasa. Tidak wajib. Siapa yang mengatakan wajib seperti itu? Tidak ada dalilnya dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah. Maka kalau ada orang muslim yang mengatakan hal seperti ini, maka dia sudah keluar dari Islam, sudah murtad dari agamanya sendiri. Karena apa? Karena dia sudah berbeda pendapat dengan ijma' yang mengatakan bahwasanya sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya itu adalah perkara yang wajib. Dan dia tadi sebagai umat muslim berbeda pendapat, dia mengatakan tidak wajib, maka dia telah keluar dari agama Islam. Itu kalau dalam masalah usuluddin, masalah pokok-pokok dalam agama. Akan tetapi ada juga masalah furu'uddin, cabang-cabang dalam agama, yang mana apabila umat muslim yang berbeda pendapat dalam cabang-cabang agama ini, maka tidak sampai menyebabkan murtad dalam agama Islam, bahkan menjadi rahmat bagi umat muslim. Seperti itu. Contohnya seperti apa? Contoh seperti mengangkat takbir ketika sholat. Ada yang mengatakan sejajar dengan daun telinga, ada yang sejajar dengan bahu. Maka dua hal ini ada dalilnya masing-masing. Dan ini masalah furu'uddin dan tidak masalah kalau ada perbedaan pendapat. Maka dari itulah kita harus bisa membedakan yang mana yang usuluddin, yang mana furu'uddin, yang mana pokok dalam agama, yang mana cabang dalam agama. Pokok dalam agama tidak boleh berbeda pendapat, sedangkan cabang dalam agama boleh berbeda pendapat. Sedangkan mereka, orang-orang yang suka menyalahkan kita, mereka tidak paham dalam masalah ini. Tidak paham masalah usuluddin dan juga tidak paham masalah furu'uddin. Dianggap semua perbedaan yang berbeda dengan mereka, mereka anggap itu adalah semua salah. Dan mereka anggap itu adalah perkara yang sangat fatal sekali. Bahkan mereka tidak segan-segan akan memvonis kita kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagai salah satu contoh saja, masalah amaliyah warga Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti mengirim pahala kepada mayit, maka hal ini sebenarnya sudah ada pembahasannya di zaman dulu para ulama-ulama kita. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Asy-Sya'rani di dalam kitab Al-Mizanul Kubra, beliau mengatakan wal khilafu fi wusuli thawabil qiraati lil mayyiti aw adami wusulihi masyhurun wa likullin minhuma wajhun. Dan perbedaan pendapat para ulama di dalam sampainya bacaan Al-Quran ataupun bacaan yang lainnya kepada mayit, dan juga tidak sampainya hal tersebut kepada mayit, itu sudah masyhur di kalangan para ulama terdahulu. Dan mereka tidak sampai mengkafirkan satu sama lain. Yang mengatakan sampai silahkan, yang mengatakan tidak sampai juga silahkan. Sama-sama mempunyai dalil masing-masing. Walikullin minhuma
wajhun, dan masing-masing keduanya, yakni yang mengatakan sampai dan juga tidak mengatakan sampai, memiliki dasar masing-masing. Inilah yang harus kita perhatikan. Artinya, kalau dalam masalah furu'uddin, yuk mari kita saling toleransi dalam pendapat yang berbeda ini. Kalian silahkan mengikuti pendapat kalian, dan kami harus kalian persilahkan juga mengambil pendapat kami juga. Jangan salah menyalahkan satu sama lain. Maka dari itu, nata'awan fi matafaqna. Mari saling bekerja sama dalam hal-hal yang telah kita sepakati, wa natasamah fi makhtalafna, dan saling toleransi pada hal-hal yang tidak kita sepakati. Kalau kita sudah paham dalam masalah ini, maka tidak ada permusuhan di antara kita. Maka ini yang harus diperhatikan oleh kalangan umat muslim di Indonesia pada saat ini. Mudah-mudahan mereka yang suka menyalahkan kita sebagai warga ahlu sunnah wal jamaah dengan berbagai amalia kita yang mereka salahkan, mudah-mudahan mereka diberikan taufik hidayah oleh Allah kembali ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, yakni ke jalan ahlu sunnah wal jamaah, dan tidak gampang menyalahkan amalia kita yang sudah kita laksanakan dari dulu sampai sekarang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya lanjutkan, maka apabila ada orang yang tadi mengajak muslim kepada suatu perkara yang mereka anggap itu adalah suatu yang hak, padahal menurut kita adalah suatu yang berbeda dengan mereka, kemudian mereka anggap karena berbeda pendapat dengan mereka kufur, maka apa kata Abu Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, faqad qarafta 'azimatan nukara, maka kamu telah melakukan kesalahan yang sangat besar yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena ini adalah masalah furu'iyah. Orang-orang muslim yang taat beragama, yang tahu ilmu agama, pasti tahu kalau sudah masalah furu'iyah, maka tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Yang kita pahami bahwasanya perbedaan pendapat dalam masalah furu'iyah itu adalah rahmat bagi kita sebagai umat muslim. Wa ataita amran iddan nahaka anhullah, dan kamu telah melakukan suatu perkara yang meresahkan, yang hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perkara yang meresahkan itu? Ya tadi, mencap muslim kufur dari agamanya hanya gara-gara perbedaan pendapat masalah khilafiyah furu'iyah. Padahal hal itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wada'aka ilal akhdhi fihi bil hikmati wal husna, dan Allah mengajak kamu di dalam amar ma'ruf nahi munkar dan juga berdakwah harus dengan bijak dan juga dengan kebaikan, yakni dengan akhlak yang baik dan juga kata-kata yang baik. Tidak cepat menyalahkan orang lain hanya gara-gara masalah khilafiyah furu'iyah. Maka dari itu, yang harus kita perhatikan juga adalah apabila kita ingin berdakwah amar ma'ruf nahi munkar dan kepengen diterima oleh kalangan muslim, maka kita harus mengikuti formula yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, yakni dengan ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan penuh kebijakan, penuh nasihat yang baik, kata-kata yang baik. Apabila hal itu tadi tidak diterima dan harus dengan perdebatan, maka perdebatannya pun diatur juga oleh Al-Quran, yakni dengan perdebatan yang baik. Tidak melontarkan caci maki, tidak saling menghina, bahkan jangan sampai melontarkan vonis kufur terhadap muslim hanya gara-gara perbedaan pendapat masalah furu'iyah. Apabila hal itu kita laksanakan, insya Allah dakwah kita amar ma'ruf nahi munkar akan mudah diterima oleh kalangan umat muslim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim adalah umat muslim yang lainnya yang selamat dari lisan dan juga tangannya. Artinya, kalau kita bisa menjaga umat muslim yang lain dari lisan dan juga tangan kita, maka muslim itulah yang dianggap muslim sejati, muslim yang
baik di hadapan Allah dan juga di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi apabila lidah kita dan juga tangan kita tidak bisa kita jaga, banyak sekali menyakiti umat muslim. Seperti contohnya tadi, lidah kita mencaci maki orang lain, menghina orang lain hanya gara-gara masalah perbedaan pendapat para ulama, masalah khilafiyah, furu'iyah, bahkan kata-kata kufur. Maka hal ini kan bisa menyakiti hati umat muslim. Maka bagaimana orang ini dikategorikan sebagai muslim sejati, muslim yang baik, baik di hadapan Allah ataupun di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal ini yang harus kita perhatikan. Jaga lidah kita, jaga tangan kita dari menyakiti umat muslim, khususnya lidah kita jangan sampai suka menyalahkan orang lain ataupun mengkafirkan orang lain. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan di pertemuan nanti kita bisa melanjutkan kajian kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.